Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita jumpa lagi dalam program Soli Deo Gloria. Mengawali aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang indah bagi kami untuk kembali dapat menikmati anugerah-Mu di pagi yang indah ini. Kami hendak mengawali seluruh aktivitas kami, namun kami rindu untuk mendasari dengan firman-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu kuasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti akan maksud kehendak-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi landasan bagi perjalanan hidup kita hari ini adalah dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-4 dan yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Firman Tuhan hari ini diberikan sebuah tema, layanilah dengan talenta kita. Saya ulangi, layanilah dengan talenta kita. Ya, tentu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita pasti memahami bersama apa itu talenta. Ya, secara umum talenta itu berarti bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Talenta adalah potensi dasar yang melekat pada diri seseorang. Dan biasanya talenta seseorang itu menonjol dalam proses pertumbuhannya. Dan biasanya semakin diasah, maka talenta itu akan semakin nampak pada diri kita manusia. Pasti kita ingat tentang ajaran Tuhan Yesus mengenai perumpamaan tentang talenta yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 14 hingga yang ke-30. Di sana diceritakan tentang seorang tuan yang menggambarkan adalah pribadi Allah, mempercayakan kepada hamba-hambanya ketika ia mau bepergian. Hambanya yang satu diberikan 1 talenta, yang satu 2 talenta, yang satu lagi 5 talenta. Ketika yang satu tidak menggunakan kepercayaan itu, maka tetap 1 ketika tuannya datang. Ketika yang 2 didapatinya tapi setia mengembangkannya menjadi 4. Dan ketika yang 5 didapatinya dan mengembangkannya menjadi 10. Dan itu akhirnya menjadi bagian dari milik mereka karena mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan karuniakan. Jadi di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, talenta adalah pemberian dari Allah. Ya, pemberian yang harus didaya gunakan. Pemberian berarti karunia. Ya, karunia Tuhan. Dan bila talenta itu dikembangkan, akan sangat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Nah, baiklah saudara-saudara, hari ini kita melihat apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya, di sini dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ya, sebenarnya kalau kita melihat rentetan dari ayat-ayat ini, ya, Rasul Paulus menginginkan dan menghendaki agar kita orang-orang percaya yang sudah diselamatkan mempergunakan talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani. Karena itulah saudara-saudara tema kita tadi di sini dikatakan, layanilah dengan talenta kita. Ya, kita adalah orang yang ditempatkan oleh Tuhan di tengah dunia ini ketika kita sudah diselamatkan. Dan Paulus ingin agar setiap orang menyadari bahwa dalam diri seseorang itu dikaruniai potensi-potensi dasar. Potensi-potensi dasar, talenta, itu adalah karunia yang harus setiap orang untuk menjalani hidup ini
dengan mewujudkan pelayanannya. Dalam gerak hidupnya, melalui pekerjaan, melalui hubungan pribadi, kelompok, dan seterusnya, di sanalah kita berdayakan diri kita sesuai dengan kemampuan, talenta yang Tuhan karuniakan. Setiap orang dapat menggunakan karunia yang ada padanya sebagai alat untuk melayani sesama. Kepada yang seorang, ya, mungkin diberikan karunia untuk memimpin. Ya, ada orang khusus yang memiliki talenta untuk memimpin. Di sanalah ia dapat memimpin dengan sungguh-sungguh, memberdayakan dirinya sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kalau dia memimpin dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar sesuai dengan kasih Tuhan, maka dia akan menjadi berkat bagi kehidupan di dunia ini. Mungkin juga kepada seseorang dikaruniakan talenta untuk mendidik, karunia untuk mendidik. Ya, mendidik bukan berarti mutlak menjadi guru. Dan menjadi guru itu juga merupakan sebuah talenta. Tetapi memberdayakan diri kita sesuai dengan keterampilan untuk mengajar, untuk menuntun. Ya, untuk menuntun seseorang. Itu juga adalah merupakan hal yang dikehendaki Tuhan. Dan itulah maksud firman Tuhan. Agar kita, ketika kita memiliki keterampilan untuk mendidik, membimbing seseorang, di sanalah kita dapat memberdayakan talenta kita. Mungkin ada orang juga yang dikaruniakan talenta atau karunia untuk menyembuhkan. Ya, mungkin dia tidak memiliki kuasa untuk mengadakan mujizat seperti Tuhan Yesus, tetapi paling tidak dengan talenta misalnya mengurut, menolong orang yang sakit, menolong anggota keluarga yang sakit. Dan itulah wujud dari karunia yang Tuhan karuniakan. Tuhan menghendaki agar kita memberdayakan diri kita untuk menggunakan talenta itu. Juga mungkin ada orang yang diberikan karunia untuk selalu memberi bantuan dan seterusnya. Pendek kata Bapak, Ibu, dan Saudara, saudara-saudara dan saya sebagai orang percaya adalah orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, agar kita menjadi ujung tombak untuk menghadirkan damai sejahtera melalui pelayanan yang ada, melalui pelayanan sesuai dengan talenta-talenta yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Demikianlah kiranya firman ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus bergerak maju, menjadi alat Tuhan untuk melayani. Terpujilah Kristus. Amin.